Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih, Bu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya izin buka masker ya, Bapak Ibu ya. Soalnya saya takut pingsan gara-gara ini masker nanti, saudara itu. Enggak apa-apa ya, Bu Gem ya? Enggak apa-apa ya. Oke, puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan, lama kita tidak ketemu saudara ya, karena memang pandemi suka memisahkan orang, saudara itu. Jadi kita lama sekali nggak ketemu, tapi hari ini puji Tuhan, kita ketemu kembali semua dalam keadaan sehat dan luar biasa, amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Ada sukacita, amin. Coba lihat kiri kanan dulu, betul nggak ada sukacita di wajah mereka, saudaraku terkasih, haleluya. Pastikan kiri kanan senyumnya luar biasa, saudaraku terkasih. Nggak kelihatan Bapak Pendeta, mereka kan pakai masker, kelihatan tetap, saudara ya. Orang pakai masker itu kalau dia senyum ketahuan. Ketahuannya dari mana? Dari matanya, saudara. Kalau matanya tambah mengecil, saudaraku terkasih, itu artinya dia senyum, saudara ya. Tapi kalau kau lihat kiri kanan, saudara terkasih, matanya masih gede saja, saudara ya. Itu kau hati-hati, jangan-jangan dia lagi marah, saudara, amin. Saudaraku terkasih, saya percaya hari ini sukacita Tuhan penuh atas hidup kita. Amin saudara ya. Hari ini saudaraku terkasih, hari-hari saudara di mana kita memperingati hari Pentakosta, saudara terkasih, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap anak-anak Tuhan yang berdoa, berseru, berharap kepadanya karena Tuhan mengasihi hidup mereka. Amin saudara ya. Saya percaya saudaraku terkasih, kita juga yang ada di tempat ini menerima kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, menerima Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang memberkati hidup kita, saudara. Amin. Baik, sama-sama kita mau lihat firman Tuhan. Saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudaraku terkasih. Saya kasih tema, saudara, Roh Kudus bekerja. Temanya adalah Roh Kudus bekerja, saudara ya. Saudaraku terkasih, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan, saudara. Sama-sama lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-8, saudaraku terkasih. Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-8. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci, saudaraku terkasih. Yang gak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudara, jangan berkecil hati ya. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin saudara ya. Boleh lihat di layar, ada tulis besar-besar di layar, saudaraku terkasih. Jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Kalau saudara lihat depan, rabun jauh juga ternyata tetap jangan berkecil hati. Ya, boleh lihat kiri kanan ya, boleh berbagi. Walaupun saudaraku terkasih masih pakai masker semua, tapi kalau sudah bagi firman haruslah, saudara ya. Boleh lihat kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan, kanan nggak bawa juga tepuk pundak mereka. Bilang lain kali kalau ibadah, kita jangan duduk sebelahan ya, saudara ya. Supaya kalau ibadah kita bisa baca firman, amin. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, tetap ada solusinya. Solusinya apa? Saudara cukup tutup mata, dengar baik-baik. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi cukup tutup mata, dengar baik-baik, pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudaraku terkasih, ini persoalannya berat, saudara kasih ya. Semua solusi kayaknya sudah habis, tapi tetap ada solusinya. Solusi terakhir apa? Tidurlah, saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, supaya yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur, saudara kasih. Jadi kita pulang sama-sama segar. Amin saudara ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara yang kencang, saudaraku terkasih, karena cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang waktu Tuhan naik ke sorga, dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kita, kau akan terima kuasa, kau akan menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Amin saudara. Saudaraku terkasih, Tuhan kalau datang hidup ada Tuhan kalau ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudaraku terkasih, ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan yang harusnya terlihat dari dalam hidup kita, yaitu apa? Kita memiliki kehidupan yang berbeda, saudara terkasih. Ada kehidupan yang berbeda yang terlihat dari dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan biasa-biasa lagi, tapi jadi luar biasa. Amin.
Coba lihat kiri kanan lagi, lihat wajah hidup mereka, saudara kasih. Kira-kira biasa-biasa saja atau luar biasa, saudara kasih. Saudaraku terkasih, pasti luar biasa semua, amin. Saudaraku terkasih, orang kalau terima Roh Kudus dalam hidupnya, orang kalau terima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, firman Tuhan bilang harusnya hidupnya beda. Harusnya hidupnya, saudaraku terkasih, tidak biasa-biasa saja, tapi luar biasa, saudara. Harusnya ada sesuatu yang beda yang bisa kita lihat dalam hidupnya ketika Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Nah, apa yang bisa kita lihat yang luar biasa? Apanya Pak Pendeta? Kayaknya biasa-biasa saja, sama-sama aja tuh wajahnya, mukanya enggak jadi berubah, wajahnya enggak jadi bersinar, saudara itu, wajahnya enggak jadi berapi-api, saudara ya. Lalu apa yang bisa kita lihat Pak Pendeta sebagai tanda Roh Kudus ada dalam hidup kita? Roh Kudus kita terima dalam hidup kita. Saya temukan saudaraku terkasih paling tidak ada 3 tanda yang akan terlihat jelas, 3 tanda yang akan bisa kau perhatikan dengan baik dan jelas ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, ada 3 tanda yang akan terlihat jelas dari dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, saudaraku terkasih, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi berkata begini, tetapi kamu akan menerima, apa katanya? Kuasa. Firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, yang pertama, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yang pertama tandanya adalah engkau akan menerima kuasa Tuhan. Ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu, saudaraku terkasih, yang membuat engkau menjadi tampil berbeda. Tampil tidak sama seperti biasanya. Tampil berbeda dari orang yang tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupanmu. Karena kuasa Allah tadi bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik saudara. Bisa lanjut slide-nya? Nah ini, saudara kasih ya. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, Roh Kudus dan Yesus itu, saudara kasih, kita tahu semua diajarkan bagi kita dalam pengajaran GBI juga, saudaraku terkasih, ditanamkan bagi kita bahwa Roh Kudus dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Amin. Amin. Kalau ada yang mengajarkan saudaraku terkasih Roh Kudus dan Yesus itu pribadi yang sama, saudara terkasih, maka akan sulit kita ketemu, maka akan kita ketemu dengan ayat-ayat yang bertentangan dengan hidup kita. Kenapa saudaraku terkasih? Yesus sendiri mengatakan kalau dia pergi nanti aku akan mengirimkan penggantiku, katanya, betul? Nah, kalau pengganti itu orang yang sama, pribadi yang sama atau pribadi yang beda? Kalau pengganti itu pribadi yang sama atau pribadi yang beda? Beda. Kalau misalnya saudaraku terkasih Ibu Gembala bilang, "Tar ya saya pergi ya, nanti saya kirim pengganti saya." Terus yang datang Ibu Gembala lagi, saudara kasih, no? Nah, ini pengganti atau apa namanya, saudara? Ini bukan pengganti, tapi orang yang sama, betul? Saudaraku terkasih, dengar, Roh Kudus dan Yesus itu pribadi yang beda. Tapi sama-sama Allah, maka kuasanya juga sama. Nah, perhatikan baik-baik kenapa saudaraku terkasih murid-muridnya sukacita. Saudara perhatikan dulu mereka bersama-sama dengan Yesus. Kalau mereka berjalan ada Yesus bersama dengan mereka. Kalau mereka pergi kemana mereka lihat Yesus. Kalau ada Yesus mereka menjadi sukacita, semangat luar biasa. Tapi kali ini firman Tuhan bilang, waktu Yesus pergi dia kirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih. Kalau dulu murid-muridnya sama Yesus bersama-sama, tapi karena Yesus pada saat itu, saudaraku terkasih, tidak omnipresent, tidak ada di mana-mana, tidak selalu bersama dengan mereka. Jadi kalau Yesus pergi ke Galilea, murid-muridnya mungkin di Bethlehem, saudaraku terkasih, maka mereka terpisah dari Yesus. Betul? Tapi kali ini perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, Roh Kudus itu bukan lagi jalan bersama-sama dengan saudara, tapi Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Kalau Kudus ada dalam hidupmu, harusnya engkau menampilkan sesuatu yang begitu berbeda dalam kehidupan. Saudara perhatikan, saudaraku terkasih, kisah saudaraku terkasih dalam Yohanes 14 ayat 16, saudaraku terkasih sampai 17. Makanya firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain."
Penolong yang lain itu berarti yang berbeda dengan dia, saudara. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu yang percaya kepada Yesus mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dulu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, kali ini Roh Kudus, Allah yang sama seperti Yesus. Bukan lagi cuma berjalan bersama dengan saudara, tapi ada dalam hidup saudara. Tapi dia menguasai kehidupanmu, saudaraku terkasih. Itu yang membuat engkau penuh dengan kuasa dalam kehidupanmu. Mungkin saudara bertanya dalam hati, saudaraku terkasih Pak Pendeta, kuasa yang mana yang ada dalam hidup kita? Kuasa yang mana yang kita miliki dalam kehidupan kita? Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kuasa yang mana? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kuasa ini adalah kuasa yang sangat dirindu-rindukan oleh murid Yesus waktu mereka berjalan bersama dengan Yesus. Coba saudara lihat kisah ini saudara terkasih. Kisah ini menarik sekali saudara. Dalam Lukas pasal 24 ayat 51 sampai 52 saudara. Firman Tuhan catat begini saudara terkasih. Ada satu kisah yang menarik saudaraku terkasih. Firman Tuhan bilang begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat kemana katanya? Ke sorga. Mereka sujud lalu setelah itu perhatikan. Setelah Yesus terangkat ke sorga. Firman Tuhan bilang ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu pulang ke Yerusalem dengan apa katanya? Coba baca dengan kencang. Mereka pulang ke Yerusalem dengan apa katanya? Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa saya bilang kisah ini menarik, saudara kasih? Menarik karena menurut saya, saudara, yang namanya perpisahan itu harusnya tidak membawa sukacita, tapi kesedihan. Betul tidak? Kau bisa bayangin, saudaraku terkasih, kau berpisah dengan orang yang paling kau sayang dalam kehidupan. Kira-kira senang atau sedih? Coba jawab jujur dulu, saudara kasih, betul ya? Senang atau sedih, saudara? Sedih. Kalau kau senang berpisah dengan orang yang bersama-sama dengan engkau selama ini, kira-kira apa penyebabnya menurut saudara? Apa? Pasti dalam hati begini, wah jangan-jangan tuh murid Tuhan selama Yesus ada, mereka tertekan sebetulnya, saudara. Mereka stres sebetulnya. Tidak bisa ngapa-ngapain, diatur terus dalam hidupnya. Jadi waktu Yesus pergi, mereka sukacita luar biasa. Kalau ada yang mikirin seperti begini, saudara kasih dengar, sesat kau, saudara kasih. Lalu kenapa Pak Pendeta? Kenapa kok mereka pulang dengan sukacita Yesus pergi? Harusnya kan sedih. Harusnya kan mereka menangis. Betul? Saya ini saudaraku terkasih anak ke-7 dari 10 berkeluarga. Jadi banyak sekali kakak adik saya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saya anak ke-7, saudaraku terkasih, jadi anak mama kami ada 10. Saya nomor 7. Dulu, saudaraku terkasih, kalau kami sekolah, saya itu besar lahirnya sudah di Riau, enggak di Tapanuli lagi, saudara. Jadi saudaraku terkasih, kebiasaan orang-orang di Riau itu, saudara, kalau anaknya sudah tamat SMP, saudara kasih, biasanya disekolahkan di tempat yang lebih kota. Nah jadi biasanya orang, kebetulan kecamatan tempat saya tinggal itu namanya Duri, saudara. Makanya saya kayak berduri orangnya. Saudaraku terkasih namanya Duri, saudaraku terkasih. Jadi biasanya orang-orang di Duri itu saudara, kalau sudah tamat SMP, disekolahinnya ke Pekanbaru. Atau kalau lebih jauh dikit, pengen lebih kota dikit, ke Medan. Kalau bisa saudaraku terkasih punya duit lebih banyak lagi, ke Jakarta. Saudara kasih, nah waktu itu saudaraku terkasih, saya SMA-nya disekolahinnya ke Medan. Ke Medan itu saudaraku terkasih, kalau naik bis dari Duri ke Medan, itu kurang lebih sekitar 7 jam. Karena berangkat saudaraku terkasih nanti jam 10 malam, jam 6 pagi sudah sampai di Medan, saudara terkasih. Naik bis, saudara. Nah zaman saya SMA dulu, saudaraku terkasih, bukan kayak sekarang. Zaman dulu itu caturulan namanya, betul ya? Jadi saudaraku terkasih, kita liburnya 3 kali. Jadi selesai caturulan pertama, libur seminggu. Selesai caturulan kedua, libur seminggu lagi. Selesai caturulan ketiga, libur sebulan. Saudara kasih, betul ya? Karena kenaikan kelas biasanya. Zaman itu begitu, saudara kasih.
Saudaraku terkasih, artinya saudara, kalau saya pergi sekolah ke Medan, dipastikan 3 bulan lagi saya pasti pulang. Karena libur seminggu. Karena kalau tidak ngapa-ngapain di sana pun, kan namanya anak sekolah, nggak ada duitnya, saudara, betul ya? Jadi mendingan pulang, saudaraku terkasih. Jadi saya bisa dipastikan setiap 3 bulan pergi pulang ke Duri, saudara kasih. Tapi saudaraku terkasih, saudara tahu yang menarik apa, saudara? Saudara, saya perhatikan, saudara kasih, setiap saya mau pergi sekolah, mau dinaikin ke bis, saudaraku terkasih, mau berangkat ke Medan, saudara kasih, itu mama saya selalu nangis, saudaraku terkasih. Saya sampai bingung kenapa dia nangis, saudaraku terkasih. Pertama-sama saya juga nangis, saudara kasih, betul ya? Tapi masih pertama-tama, saudara kasih. Tapi tiap 3 bulan nangis, saya jadi bingung, saudara. Kenapa kok nangis terus, saudaraku terkasih? Padahal kan dia tahu saya 3 bulan lagi pasti pulang. Yang kedua, dia akan tahu saya pergi ke sana keinginan hatinya. Supaya apa yang dicita-citakannya tercapai dalam hidup saya. Harusnya dia senang, bukannya nangis, betul? Tapi mama saya tetap nangis setiap saya pergi 3 bulan. Saudara bisa bayangkan, itu pergi untuk kembali dalam 3 bulan dan waktu yang tidak lama, betul? Ini Yesus pergi, saudaraku terkasih, memang katanya mau kembali. Tapi sampai mati semua muridnya, tidak kembali-kembali juga, saudara, betul ya? Kita nggak tahu kapan kembalinya nih, saudara. Saudaraku, walaupun sudah dekat lagi, artinya apa, saudara? Harusnya murid-muridnya, saudaraku terkasih, sedih. Harusnya murid-muridnya menangis pada saat itu. Harusnya murid-muridnya, saudaraku terkasih, menangis dengan luar biasa. Karena mereka berpisah dengan orang yang selama ini menjaga mereka, memelihara mereka, mengajar mereka, menuntun hidup mereka. Tapi pulang dari setelah Yesus pergi, firman Tuhan bilang mereka sukacita. Saudara tahu kenapa mereka sukacita, saudaraku terkasih? Saudaraku terkasih, ini yang harus kita paham. Kenapa mereka sukacita? Murid Yesus bersukacita karena Tuhan Yesus janjikan satu kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Yang membuat mereka akan menjadi sama seperti Yesus ketika mereka memiliki kuasa itu dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, kalau Tuhan pergi, dia kasih kuasa kepada murid-muridnya. Ini yang membuat mereka sukacita. Kenapa kok sukacita Pak Pendeta dengan kuasa itu? Kalau saudara baca firman baik-baik, saudara pasti ketemu dengan satu kisah begini. Yesus menyuruh murid-muridnya pergi doain orang ke tempat lain. Lalu pulang doain orang, saudara kasih, orangnya komplain. Kenapa komplain? Karena yang didoain tidak dapat jawaban. Yang sakit didoain gak sembuh. Yang punya masalah gak punya jalan keluar. Lalu orang itu datang pada Yesus. Lalu Yesus berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ingat kisah itu? Lalu setelah mereka pulang, murid-muridnya tanya sama Yesus, kenapa kok kami doain orang gak sembuh? Kau doain orang sembuh. Saudaraku terkasih, maka dengan kejadian itu, waktu Yesus janji akan kasih kuasa kepada mereka, yang membuat mereka menjadi sama seperti Yesus, ini yang buat mereka sukacita luar biasa dalam hidup mereka. Saudara dengar, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, Roh Kudus ada dalam hidupmu, kau akan memiliki kuasa yang luar biasa. Ibrani 2:4 berkata, Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kuasa dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara dengar baik, kalau kau punya kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu, firman Tuhan bilang kau akan bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, harusnya kau tampil beda luar biasa. Jangan bilang ada Roh Kudus dalam hidupku, tapi lihat orang kesurupan, kita yang takut. Saudara kasih, betul ya? Diajak doain orang kesurupan, ya kita doain, ya udah kalian depan, saya dari belakang saja, karena Roh Kudus bisa bekerja dari jarak jauh. Saudaraku terkasih, itu bukan orang yang punya Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya harusnya setan takut lihat dia, saudara kasih. Karena ada kuasa Tuhan dalam hidupnya, amin. Saya ingat tuh waktu dulu, saudara kasih, satu kali ada orang telepon saya malam-malam jam 2 pagi, saudara, subuh-subuh. Mau doain orang yang kesurupan di kosnya mereka, saudara. Saya bilang ini sudah jam 2.
Sudah gini aja, saya doa lewat telepon saja. Karena kuasa Tuhan bisa bekerja jarak jauh. Mereka bilang, aduh Pak Pendeta, ini sudah dari jam 6 sore kemarin didoain. Dan bukan pendeta doang, dari agama lain juga sudah ikut doain, saudara kasih. Tapi nggak sembuh-sembuh juga, saudara kasih. Nggak pulih-pulih juga, nggak sadar-sadar juga. Udahlah Pak Pendeta, datanglah ke sini doain, saudara kasih. Akhirnya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya udahlah, saya pikir daripada nanti nggak enak, akhirnya saya pergi juga subuh-subuh, saudara. Saya pergi subuh-subuh naik ke atas karena kos-kosannya ada lantai 2, saudara. Begitu saya masuk, saudara, rupanya sudah ramai di situ, saudara ya. Lalu saya masuk, saudara, karena dia kesurupan dari jam 6 sore, saudara. Begitu saya masuk di depan kamarnya, saudara. Begitu masuk depan kamarnya, dia sudah lagi dipegangin tuh dengan banyak orang ya di situ, saudara. Begitu saya masuk depan kamarnya, berdiri di depan pintunya, saudara. Dia lihat saya, saudara. Langsung dia bilang begini, awas, awas, gua mau keluar, awas, awas, gua mau keluar. Saya bilang, pegang, pegang, pegang. Orang baru datang dia mau keluar, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya dipegang kencang, saudara kasih. Lalu kami cuma nyanyi-nyanyi saja padahal. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Sampai-sampai yang bukan agama Kristen ikut nyanyi juga. Ada kuasa dalam darahnya. Karena di situ campur semua orang, saudara kasih. Jadi yang megangin dia ikut nyanyi juga. Ada kuasa dalam. Sadar dia, saudara kasih. Ada banyak orang kan kesurupan begitu, saudara kasih, bukannya didoain ditanya kan. Namamu siapa? Saudara kasih, betul ya. Untung dia nggak bilang kamu nanya, saudara kasih. Saudara terkasih dalam nama. Orang kalau punya Roh Kudus tampil beda, ada kuasa dalam hidupnya, saudara kasih. Dan nggak perlu tanya jawab, saudara kasih. Orang Roh Kudus, setan kalau lihat kita harusnya kita takut, saudara kasih. Amin. Saudaraku terkasih, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, Tuhan kasih kau kuasa. Dan kuasa itu akan membuat engkau berbeda dari orang lain. Membuat engkau melihat tanda-tanda ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Saudaraku terkasih, orang yang memiliki kuasa Roh Kudus akan diikuti oleh tanda-tanda ajaib dalam kehidupan mereka, kata firman Tuhan. Saya lupa saya sudah kesaksian sama saudara atau enggak, karena udah terlalu lama kita enggak ketemu, saudara guys, no? Tapi kalau kesaksian sudah pernah, pasti saudara sudah lupa, saudara guys, no? Saudara, pandemi kemarin, saudara kasih, saya juga diberkati Tuhan dengan anak, saudara. Sudah kesaksian belum? Belum ya? Oh belum, oke, saudara kasih ya. Yang sudah dengar lagi, saudara kasih, no? Saudaraku terkasih, pandemi kemarin kan begitu berat sekali, betul ya? Semua kita mengalaminya, enggak ada yang tidak mengalaminya. Kalau saudara bilang, Pak pendeta mah enak, enggak ngalamin. Siapa yang bilang? Pendeta lebih ngalamin, saudara. Saudaraku terkasih, saya alami semua. Saudara boleh bilang, waduh Pak Pendeta enggak ngalamin sih, keluarga saya meninggal. Mama saya juga meninggal masa pandemi, saudara kasih. Kalau saudara bilang, waduh Pak Pendeta saya kena COVID, Pak Pendeta menderita sekali. Saya juga kena zaman Delta, saudara. Waktu itu saya ingat sekali, saudara kasih, batuknya sakit sekali. Sampai kalau batuk saya berlutut-lutut, padahal saya tidak bisa berlutut, saudara kasih, betul ya? Saya kalau berlutut agak lama dikit geser lututnya, saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, tapi kali itu saudara kasih, karena saking-sakingnya sampai berlutut-lutut saya batuk, saudara. Saudara mungkin cuma 14 hari kena COVID, saya sebulan, saudara kasih. Di kamar nggak bisa kemana-mana, saudara kasih. Hari itu saudaraku terkasih, saya nggak pergi ke rumah sakit. Bukan karena karena iman pendeta besar ya. Bukan, saudara kasih ya. Karena saudaraku terkasih, waktu itu teman-teman saya banyak yang meninggal di rumah sakit, saudara kasih. Saya pikir dalam hati, kalau tahu juga mati, mending di kamar ini saja, saudara kasih ya. Saudaraku, jadi saya di kamar aja waktu itu sebulan, saudara kasih. Saudara mungkin bilang, oh Pak Pendeta nggak ngerasain sih, saya gaji Pak Pendeta dipotong 30, 40, 70% Pak Pendeta. Saya 100%, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, saya ini kan hidup dari pelayanan. Pelayanan adalah kehidupan saya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus 2 tahun yang lalu tidak ada pelayanan sama sekali, saudara kasih. Semua gereja tutup, kantor tutup, PD tutup, semua tutup, saudara kasih. Berkat saya juga tutup 100%, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan berkati kami dengan seorang anak, saudara. Tapi saya pastikan ini anak bukan korban lockdown. Bukan, saudara kasih, betul ya? Oh, karena lockdown jadi punya anak. Enggak, saudara kasih. Karena sebelum lockdown, saudara kasih, anak saya, saudara kasih, istri saya sudah didapati hamil. Dan kami bersyukur. Tapi di samping itu kami juga sedikit khawatir. Karena istri saya ini, saudara kasih, pernah preeklemsia. Dan anak kami yang nomor 2 pernah dipanggil Tuhan usia 8 bulan dalam kandungan, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, jadi waktu dengar, saudara kasih, istri hamil lagi, satu sisi senang, sisi lain kebingungan juga sedikit. Jangan sampai terulang kembali. Tapi ternyata saudaraku terkasih, terulang juga, saudara. Karena baru 2 bulan dalam kandungan, saudaraku terkasih, istri saya sudah pendarahan setiap hari, saudara.
Orang kalau ke rumah sakit itu biasanya saudaraku terkasih bisa 1 bulan sekali kalau lagi hamil, betul ya? Cek kandungan saudara. Kalau kami bisa 4, 5, 6 bahkan sampai 7 kali sebulan saudara. Untuk pergi ke rumah sakit karena pendarahan saudara. Sampai-sampai saya ingat saudara kasih pernah sampai istri juga udah nggak mau cerita lagi kalau dia pendarahan karena sudah bosan ke rumah sakit saudara kasih. Tapi waktu itu saudara terkasih dicek tetap keadaan anak masih oke, masih sehat, janinnya masih oke. Lalu saudaraku terkasih usia 4 bulan dokter sudah kasih tahu ada gangguan kepada anak. Karena suplai makanan sudah terganggu. Saya tanya dokter bagaimana anak saya dalam, masih oke. Kalau gitu lanjut terus. Karena saya percaya setelah ini dokter pasti nggak bolehin kami punya anak lagi saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih masuk usia hampir 5 bulan lewat, hampir 6 bulan. 5 bulan lewat saudara kasih, 5 bulan seminggu kalau nggak salah saya. Kami sudah ditolak 5 rumah sakit saudara. Saudaraku terkasih rumah sakit nggak ada yang berani tanganin. Karena air ketuban sudah habis. Usia anak masih kecil saudara. Lalu saudaraku terkasih saya tanya sama dokter, terus apa solusinya? Dokter bilang coba cari rumah sakit yang grade-nya A. Saya juga nggak tahu kalau selama ini ternyata rumah sakit itu ada grade-grade-nya. Saudaraku terkasih bilang mana rumah sakit yang grade-nya A, biar saya pergi ke situ sekarang. Dia kasih tahu rumah sakit harapan kita, lalu saya langsung pergi ke sana. Masuk sana betul istri saya langsung opname, saudara kasih. 2 minggu di opname, 2 minggu pendarahan saudara. Saudaraku terkasih sampai di akhir 2 minggu itu saudara kasih dokter panggil saya. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, gimana kalau anak bapak, saya mau kasih usul nih sama bapak nih. Apa itu dok? Gimana kalau anak bapak kita besarkan di luar saja? Saya bilang, dok, dibesarkan di luar, bagaimana orang masih 5 bulan lebih, saudara kasih. Dibesarkan di luar maksudnya apa? Saya bilang begitu. Maksudnya kalau bapak oke, kita operasi sekarang, keluarkan, masukkan nicu. Jadi dibesarkannya di nicu. Demi keselamatan ibu dan anaknya, kalau bisa, saudaraku terkasih. Saya bilang, dok, kalau masuk nicu itu, karena waktu dengar nicu kan saudara kasih ini masalah biaya yang begitu besar. Mana waktu itu sudah tidak ada pemasukan apa-apa saudara itu, hanya bertahan dari apa yang ada pada saat itu saudara. Lalu saya bilang, dok kalau mau masuk nicu itu berapa biayanya? Dokter bilang nggak terlalu mahal, cuma 5-15 juta saja. Saya pikir dalam hati kalau segitu duit saya ada. Tapi dokter bilang itu biaya 1 hari saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi 1 hari itu biayanya 5-15 juta saudara. Saya bilang sama dokter, dok kalau dia masuk nicu berapa lama di nicunya? Dokter bilang tinggal hitung saja. Kalau sekarang usianya 6 bulan, lahirkan 9 bulan. Jadi 3 bulan lagi, saudara kasih. Saudaraku terkasih waktu dengar 3 bulan lagi, saudara kasih. Saudara bisa bayangkan 3 bulan itu 90 hari. Kalau kita ambil biaya tengahnya saja 10 juta. Kali 10 juta, itu 900 juta. Dari mana uang hari itu segitu, saudara? Saya pikir dalam hati ini bukan solusi yang pas. Karena kalau hari itu pun jual rumah, jual mobil, siapa yang beli, saudara kasih? Karena hari itu harga mobil aja drop, betul toh? Harga rumah drop begitu luar biasa, saudara kasih. Nggak ada yang mau beli. Karena pandemi yang begitu luar biasa. Lalu saya bilang sama dokter, dok boleh saya ngomong sebentar sama istri saya di kamar. Dokter bilang, memang harus ngomong. Nggak boleh ambil keputusan sendiri. Pak Pendeta pergi ngomong sana. Tapi saya kasih tahu Pak Pendeta. Pak Pendeta, nicu sekarang ini susah sekali dicari. Kebetulan ada kosong hari ini 1. Kalau Pak Pendeta oke Bapak dapat, kalau tidak oke besok saya tidak bisa pastikan Bapak dapat. Dalam hati saya ini dokter lagi ngasih usul apa ngancam sebetulnya, betul ya? Saudaraku terkasih, lalu saya bilang waduh ini namanya nggak ada pilihan saudara kasih. Lalu saya bilang oke saya sebentar ke kamar dok. Saya pergi ke kamar saudara kasih, lalu kasih tahu istri udah hari ini sesar saja enggak apa-apa, pokoknya Tuhan pasti tolong saudara kasih. Nanti kita buat apa aja kalau perlu kita jual supaya anak kita tertolong. Lalu saya balik lagi saudaraku terkasih ke dokter, saya bilang oke, saya tanda tangan saudara kasih, ada banyak sekali, 9 sampai 13 kali saya tanda tangan hari itu saudara kasih. Banyak sekali. Lalu setelah itu artinya setelah ini tanggung jawabnya adalah saya. Kalau ada apa-apa, saudara kasih karena saya sudah setuju, saudara kasih. Lalu saudara kasih begitu sudah itu, saudara kasih tanda tangan semua, dokter langsung telepon ke kamar, suruh bawa anak saya ke ruang operasi, saudara. Lalu dokter bilang istri bapak sudah di sana, pergi sana kalau mau doa dulu. Saya pergi sana, saudara kasih lari-lari ke ruang operasi sampai situ saya bilang dok boleh doa dulu sebentar, boleh. Baru mau penyembahan, dokternya bilang waktunya udah habis, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi harus cepat-cepat dibawa ke dalam, saudara kasih. Jadi nggak sempat doa hari itu, saudara. Saya bilang oh ya sudah, kau masuk saja, saya doa di luar, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu istri saya masuk dalam, dioperasi, saya tunggu di luar, saya doa di luar. Nggak lama, saudaraku terkasih. Cuman 15 menit saja, anak saya lahir, saudara. Saudaraku terkasih, ini anak saya waktu lahir dulu, saudara terkasih. Tanggal 10 September tahun 2020, saudara terkasih berat badannya 900 gram. Saudara tahu 900 gram? Pernah beli gula sekilo di Alfamart, saudara terkasih? Pernah?
Nah, lebih ringan dari itu dia, saudara kasih. Yang saudara bisa goyang-goyang begini, saudara, lebih ringan dari itu, saudara kasih. Karena cuma 900 gram, panjangnya 30 cm dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuma sepanjang penggaris yang di rumah saudara. Saudaraku terkasih, lalu banyak selang di hidung, selang di mulut, saudara kasih. Lalu saudara kasih selang juga di dubur, semua selang, saudaraku terkasih. Hari itu waktu lihat foto ini saya bilang sama dokter, dok itu selang kenapa gede banget kayak selang mesin cuci, saudara kasih, betul ya? Dokter bilang bukan selangnya yang gede pak, anak bapak yang kekecilan, saudara kasih. Itu selang sudah standar memang segitu gedenya, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, anak saya masuk rumah sakit, masuk NICU, saudara kasih, itu sudah di dalam ruang NICU. Waktu itu saya minta foto sekali, saudara. Setelah itu tidak boleh lagi. Kalau minta diomelin, saudara kasih, betul ya? Karena hari itu tidak boleh ada keluar dari ruang NICU gambar-gambar, saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya anak saya lahir, saudaraku terkasih, dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Istri saya 3 hari kemudian sudah sehat, dibawa pulang. Anak saya tinggal di sana. Hari itu pandemi begitu luar biasa, jadi kita nggak boleh datang ke sana. Dokter bilang sama saya, Bapak boleh datang hanya kalau saya panggil. Dan itu pun hanya ketemu di luar, nggak boleh lihat anak di dalam. Kalau saya panggil Bapak berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah saya butuh sesuatu yang harus Bapak bayar. Supaya Bapak beli, baru saya pakai untuk ngobatin anak Bapak. Yang kedua, kalau saya panggil Bapak yang kedua, kemungkinannya adalah berita duka cita. Karena hari itu banyak sekali orang mati. Saya di situ lihat ibu-ibu nangis, saya tanya kenapa nangis? Anaknya meninggal, masuk NICU 3 hari, meninggal. Saudara bisa bayangkan tiap hari detak jantung kami kencang, saudara kasih. Untung tensi nggak tinggi, saudara kasih, betul ya? Jadi tiap hari kalau udah telepon bunyi RS rumah sakit harapan kita, wah itu detak jantungnya lebih kencang, saudara. Ini berita apa, saudara kasih? Kalau cuma beli sesuatu kita bersuka cita, tapi kalau cuma kalau berita duka cita bisa mengerikan sekali, saudara. Saudara, kami cuma berdoa sama Tuhan. Kami cuma berserah kepada Allah. Kalau lihat keadaan hari itu, saudara kasih, kami nggak punya apa-apa. Hari itu saudaraku terkasih, keadaan yang begitu luar biasa, tidak bisa menghasilkan apa-apa juga. Lalu keadaan seperti begini, saudaraku terkasih. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan nyatakan karyanya yang dahsyat dan ajaib. Tuhan kasih diskon 50%. Nggak jadi 30 hari, nggak jadi 90 hari. Tuhan kasih waktu cuma 45 hari saja, saudara. 45 hari dokter telepon saya sudah ketakutan, sudah dipanggil ke sana, mau ngapain dok? Bapak datang ke rumah sakit, mau untuk apa datang ke rumah sakit? Mau melatih Bapak merawat anak prematur. Karena hari itu kita mau ngajak suster juga takut, saudara kasih, betul ya? Mau minta orang bantu juga takut, kan pandemi begitu luar biasa saat itu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi kita diajar. Tiba-tiba saya dan istri jadi dokter anak yang luar biasa, saudara. Lalu dokter ajarin kita, saudara kasih, dan waktu lihat anak, saya pikir dalam hati waktu itu anak sudah 3 kilo kali makanya dibawa pulang, saudara kasih. Ternyata waktu lihat cuma 1,2 kilo, saudara kasih. Cuma tambah 3 on saja, saudara kasih. Lalu kita suruh bawa pulang karena mereka bilang NICU banyak mau dipakai, orang banyak butuh, jadi cepat Bapak bawa, Bapak rawat dengan selang masih di hidung, saudara. Lalu kita diajarin setiap 2 jam harus kasih dia minum susu. Jangan kepanasan, nanti kepanasan di dalam, saudara. Jadi setiap 2 jam, saudara, setiap 2 jam. 3 hari sekali saya harus balik ke rumah sakit untuk cek. 3 hari pertama cek paru-paru, 3 hari kedua cek otak, 3 hari ketiga cek mata. Pokoknya dicek seluruh tubuhnya setiap 3 hari selama 3 bulan, saudara. Saudaraku terkasih, biaya begitu banyak sekali dibutuhkan. Tapi Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan kirim banyak berkat yang luar biasa. Dan kalau saya hitung-hitung, kaya-kayanya, saudara kasih, saya nggak keluarkan duit saya pribadi, saudara. Berkat Tuhan sediakan dengan dahsyat. Lalu Tuhan kasih kami kemampuan, hikmat, kuasa Allah untuk merawat itu anak. Mulai dari keadaan yang seperti begitu, kecil seperti begini, saudara kasih. Sampai Tuhan berkati. Dan sampai hari ini, saudara kasih. Ini anak saya yang sekarang, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini fotonya tadi malam, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini dia sekarang usianya sudah 2 tahun setengah, saudara. Ini aja anak bijak sananya luar biasa, pintarnya luar biasa. Dia kalau ngomong nggak kayak anak kecil, kayak orang gede, saudara kasih. Pokoknya ngomong nggak ada mama, apa nggak ada begitu, langsung saja saya mau makan, aku mau makan mie, aku mau makan pi, saudara kasih. Seperti begitu ngomongnya, saudara kasih.
Pokoknya saudaraku terkasih dahsyat luar biasa. Dia kalau sudah nyanyi, wah suaranya lebih tinggi dari suara saya. Saudaraku terkasih setiap hari nyanyi kerjaannya saudaraku terkasih. Dan kalau dia lihat YouTube saudara terkasih kadang dia suka ikutin ya saudara. Kadang dia nonton saudara terkasih tiba-tiba pas satu kali kami lagi doa saudara. Doa tiba-tiba dia bahasa roh saudara. Betul ya? Laba katanya saudara. Saya stop saya bilang, kenapa? Kau ngomong apa? Gleona ngomong apa? Nggak tahu dari mana begituan. Lihat di YouTube katanya ya. Rupanya kalau saya lagi nonton saudara kasih nonton present worship di YouTube saudara kasih, rupanya dia juga liatin saudara kasih. Saya kasih dia satu handphone khusus saudara kasih kalau lagi makan sambil boleh lihat handphone saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan rupanya dia suka lihat-lihat dia yang begitu juga penyembahan apa segala macam. Saudara dengar ini anak yang ajaib. Lahir karena kuasa Tuhan yang ajaib. Lahir karena kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini yang saya maksud. Kalau kuasa Allah ada dalam hidup kita, kita harus tampil beda. Orang boleh bilang mustahil, tapi karena kuasa Tuhan dahsyat, kita harus percaya yang mustahil pun Tuhan bisa kerjakan dengan ajaib. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu yang pertama. Tanda dari orang yang memiliki kuasa Allah, menerima kuasa Allah, dia akan tampil beda. Karena kuasa Allah ada dalam hidupnya. Yang kedua, saudara kasih, tanda yang kedua yang harus terlihat dari dalam hidup kita, kalau kuasa Allah ada dalam hidup kita adalah, firman Tuhan bilang begini, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa katanya? Saksiku. Yang kedua, saudaraku terkasih, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, harusnya hidup kita menjadi saksi Allah. Menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang suka bertanya begini, Pak Pendeta, saya ini nggak pintar ngomong, Pak Pendeta. Saya ini kalau bicara, Pak Pendeta gagap. Saya nggak kayak Pak Pendeta kalau ngomong bisa lancar. Apalagi cerita tentang Kristus, waduh takutnya kita nggak kira-kira Pak Pendeta. Saudara dengar saya kasih tahu buat saudara, menjadi saksi Kristus itu bukan cuma berbicara tentang berkata-kata tentang Kristus. Tapi menjadi saksi Kristus itu, saudaraku terkasih, engkau mampu hidup menunjukkan kehidupan yang seperti Kristus. Kau nggak perlu ngomong, saudaraku terkasih. Asal kau tunjukkan hidupmu seperti Kristus, orang akan lihat Kristus dalam hidupmu. Amin. Saya ingat sekali saudara terkasih, satu kali hari Minggu, saudara saya mau pergi pelayanan, karena rumah saya di Tangerang, kalau pelayanan ke kota, saudara ke Jakarta, saya selalu lewat lampu merah Tomang, saudara. Dan semua kita tahu yang pernah lewat Tomang, saudara kasih. Semua kita tahu yang namanya lampu merah Tomang itu lamanya nggak kira-kira, betul? Karena banyak sekali penjurunya, saudara kasih. Lalu satu kali saudara kasih lagi mau pergi pelayanan, saya sudah pakai jas kayak gini saudara, di mobil saudara kasih, lalu saya sambil nunggu lampu merah, tiba-tiba datang anak kecil, saudaraku terkasih. Anak kecil jualan tisu. Tisu yang setipis ini, saudara pernah lihat tisu itu? Yang harga ribuan itu kalau di Alfamart, saudara kasih. Lalu dia ketok kaca, dia bilang begini, Om, mau beli tisu nggak Om? Waktu saya lihat saudaraku terkasih di depan rumah mobil, di dashboard mobil saya, tisunya memang habis. Saya pikir saya belilah tisu sekalian. Saya buka saudara kasih kaca, lalu saya bilang, iya mau beli tisu, berapa harganya? Yang itu yang tipis saja, nggak usah yang tebal, yang tipis saja. 15.000 Om, katanya. Betul ya? Saudaraku terkasih, saya dengar itu saudara kasih, sebetulnya saya tahu tisu kalau kayak gitu di Alfamart paling 2.000-3.000 harganya. Tapi hari itu saya pikir nggak apa-apa, saya mau berkati dia. Lalu saudaraku terkasih, saya ambil uang 20.000, saudara kasih, saya kasih dia, saudara. Dia lagi mau cari-cari kembaliannya, saudara kasih, saya bilang, udah nggak usah, buat kamu aja. Nah, saudara tahu yang mengagetkan saya apa? Begitu saya ngomong begitu, langsung dia bilang, terima kasih ya Om. Om pendeta ya, saudara kasih. Saudara bisa bayangin, saudara kasih, saya nggak pernah ketemu dia. Mungkin dia juga nggak pernah lihat saya. Apalagi lihat di TV, nggak pernah, karena saya nggak pernah masuk TV, saudara. Saudaraku terkasih, tiba-tiba dia bilang, Om pendeta ya. Saya yakin sekali dia ngomong seperti begitu karena hari itu hari Minggu, saudara. Dan mungkin dia tahu kalau pakaian rapi begini, mungkin pendeta. Dan yang lebih menarik lagi menurut saya percaya yang membuat dia berkata saya pendeta, karena saya kasih goceng sama dia. Saudara dengar, cuman goceng. Seberapa banyak orang Kristen gara-gara goceng ribut. Betul? Lalu kau bilang, saya mau jadi saksi Kristus. Pret, kata malaikat, saudara itu. Mana ada saksi Kristus gara-gara goceng ribut, saudara.
Orang Tuhan panggil kita untuk memberkati banyak orang, gara-gara goceng kita sambil pukul-pukulan, saudara. Saudaraku terkasih, menjadi saksi Kristus bukan cuma berbicara, bercerita tentang Kristus. Mungkin kau tidak bisa bercerita tentang Kristus, tapi tunjukkan lewat kehidupanmu bahwa ada Kristus dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus melakukan segala kebaikan dan kedahsyatan dalam kehidupannya. Firman Tuhan catat, itu karena pengurapan Roh Kudus dalam hidupnya. Loh, kok bisa begitu, Pak Pendeta? Kan dia juga Tuhan, kan dia juga Allah. Betul. Jangan lupa dalam firman Tuhan dalam kitab Filipi berkata, saudara kasih, waktu Yesus turun ke bumi ini, firman Tuhan katakan, saudaraku terkasih, dia bukan menanggalkan, tapi tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, sebagai hak yang harus dipertahankan. Artinya waktu dia ada di bumi ini, dia pure 100% seperti manusia, seperti kita. Dia Allah, tapi dia tidak gunakan kealahannya. Lalu kenapa dia bisa melakukan perkara yang ajaib? Firman Tuhan bilang begini, saudara kasih. Lihat Kisah Para Rasul, pasalnya saudaraku terkasih, yang ke-10 ayat 37-8 berkata begini. Kamu tahu sekarang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah, apa katanya? Menyertai dia. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Kalau Yesus melakukan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya dengan kuat kuasa Roh Kudus, itu artinya kita juga sama. Kayak Yesus, saudara kasih. Tanpa Roh Kudus, saudaraku terkasih, orang akan menjadi pribadi yang jahat. Tanpa Roh Kudus, saudaraku terkasih, dalam hidup kita, orang tidak bisa menjadi pribadi yang baik. Apalagi beritakan Injil. Tidak mungkin, saudara kasih. Tapi kalau kau, saudaraku terkasih, menerima kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dalam kehidupanmu, kau akan mampu berbuat baik karena Kristus yang memampukan engkau. Roh Kudus yang memampukan engkau sehingga engkau hidup berbuat baik dan jadi saksi bagi orang lain. Jadi semua kita perlu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Semua kita perlu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita supaya kita bisa memberitakan Injil lewat kita. Bukan perkataan, lewat hidup kita. Yang terakhir, saudaraku terkasih, tanda yang terakhir yang harus kita miliki sebagai bukti bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ini dia yang terakhir. Saudara lihat dalam tanda yang ketiga dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Ini yang terakhir, saudara kasih ya. Terakhir. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih. Tetap itu, saudara kasih ya. Bulan tahun boleh berganti, terakhir tetap sama, saudara kasih ya. Firman Tuhan bilang begini, saudara kasih. 1 Korintus 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup mereka, firman Tuhan bilang mereka kumpulnya dengan orang-orang juga yang ada Roh Kudusnya. Tanda terakhir, perhatikan baik-baik. Sebagai tanda bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu, saudara kasih, tanda terakhir adalah hidupmu harusnya bergaul dengan orang-orang yang kudus juga. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari lihat dirimu. Apakah betul saudaraku terkasih ada Roh Kudus dalam kehidupanmu? Pak, kalau kita tidak bergaul dengan mereka, siapa yang menangkan mereka? Berteman boleh, tapi bergaul hanya dengan orang-orang yang kudus. Saudara perhatikan baik-baik, orang yang hidup dalam Roh Kudus pasti akan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya kudus juga. Tidak ada orang hidupnya, Roh Kudus memenuhi hidupnya, tapi pergaulannya dengan orang-orang yang bejat. Tidak ada itu, saudara kasih. Orang yang hidup dalam Roh Kudus, orang yang Roh Kudus hidup dalam hidupnya, teman-temannya orang-orang kudus juga. Kau boleh pergi ke tempat-tempat atau berteman atau bertemu dengan orang yang tidak kudus, tapi tujuannya untuk bersaksi bagi mereka. Tapi untuk bergaul, saudaraku terkasih, pasti harus dengan orang-orang yang hidupnya kudus. Saudara perhatikan baik-baik, makanya firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kau bergaul dengan orang yang tidak punya Roh Kudus, perhatikan baik-baik, saudara.
Jangan salahkan kalau Roh Kudus undur dari dalam hidupmu. Karena tidak mungkin hidupmu benar kalau teman-temanmu tidak benar. Tidak ada itu cerita. Saudaraku terkasih, ada satu penelitian yang saya baca, saudara. Kalau kau mau tahu katanya, hidupmu 5 tahun ke depan, bagaimana bentuknya, atau bagaimana kesuksesan dan lain-lain dan gaya hidupnya, saudara lihat 2 hal katanya. Yang pertama, lihat buku apa yang kau baca selama 5 tahun itu. Buku yang kau baca selama 5 tahun akan membuat engkau seperti buku itu. Makanya firman Tuhan bilang kau harus suka baca dan renungkan firman. Karena kalau kau baca buku ini, firman Tuhan ini 5 tahun saja, saya bisa pastikan engkau akan berubah seperti yang difirmankan Allah. Itu sudah diteliti, saudara. Yang kedua, apa yang bisa mengubah hidupmu 5 tahun ke depan? Kalau kau mau tahu hidupmu bagaimana 5 tahun ke depan, lihat siapa temanmu sekarang. Kalau kau temanin dia 5 tahun, saudara, hidupmu 5 tahun ke depan seperti dia. Makanya kalau berteman, cari teman-teman yang membangun engkau menjadi orang yang lebih baik. Kalau kau pengen jadi orang yang sukses, berteman dengan orang-orang yang sukses. Kau akan ditarik untuk jadi orang yang sukses. Makanya kalau ada orang ngumpul orang-orang ganteng, saya langsung pergi sana. Betul ya? Paling tidak kalau orang bilang di sana ada kumpulan orang ganteng, saya ada di dalam. Paling tidak seperti begitu. Saudara dengar hari ini, dengar baik-baik. Jaga pergaulanmu baik-baik. Karena pergaulanmu menentukan siapa engkau ke depannya. Bahkan pergaulanmu menentukan Roh Kudus tetap di dalam engkau atau undur daripadamu. Untuk itu saudaraku terkasih, mari kita terima Roh Kudus dari Allah supaya hidup kita mendapatkan kuasa, mendapatkan yang kedua menjadi saksi Allah, lalu menjadi berkat lewat pergaulan kepada orang lain. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati dan terima kuasa Allah yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami.